Hujan turun pelan sore itu, seperti ikut menangisi luka yang tak pernah sembuh dalam hati Tara Anindita. Dari balik kaca jendela kantor di lantai 36, ia menatap langit Jakarta yang kelabu, penuh awan dan bayangan masa lalu yang tak kunjung sirna. Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah di kejauhan, seolah menertawakan perjalanan panjang yang harus ia lalui seorang diri. Di ruangan mewah yang serba modern itu, Tara tampak kontras dengan segala kemewahan di sekitarnya. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana bahan abu-abu, rambut panjangnya diikat rapi, dan wajahnya tanpa riasan mencolok. Tapi siapapun yang mengenalnya tahu, di balik penampilan tenangnya, tersembunyi otak bisnis paling tajam yang pernah dimiliki negeri ini. Bu Tara, rapat dengan tim merger akan dimulai 10 menit lagi. Suara asistennya terdengar melalui intercom. Baik, Tika. Aku segera ke sana, jawab Tara lembut, lalu kembali menatap keluar jendela. 5 tahun. Sudah 5 tahun sejak ia meninggalkan rumah masa lalunya, rumah yang dulunya ia anggap tempat berlindung, namun berubah menjadi ruang penghakiman. Dulu, ia hanyalah Tara Anindita, istri dari Randi Pranata, pria ambisius pewaris perusahaan keluarga yang lebih sering mementingkan pencitraan daripada kenyataan. Lebih buruk lagi, Tara harus tinggal bersama mertuanya, Bu Yuni, wanita berdarah dingin yang memandang segala sesuatu berdasarkan status sosial. Kamu itu nggak selevel sama anak saya. Nggak ada darah pengusaha, nggak punya koneksi, nggak ada gelar tinggi. Kamu pikir cinta doang cukup buat jadi menantu keluarga Pranata? Kalimat itu masih terpatri jelas di benaknya. Dulu, ia menangis diam-diam setiap malam. Randi tidak pernah membelanya. Ia terlalu sibuk mengejar validasi ibunya dan sibuk dengan rencana bisnis yang tak pernah matang. Tara pernah mencoba membantu. Ia pernah menawarkan ide pengembangan usaha Randi. Ia bahkan menjual cincin warisan ibunya untuk menutup kekurangan dana awal usaha suaminya. Tapi semua itu tak ada artinya. Kamu terlalu banyak ikut campur, Tara. Aku butuh istri yang nurut, bukan yang sok tahu, ujar Randi suatu malam, beberapa bulan sebelum perceraian mereka. Dan begitulah akhirnya. Randi menggugat cerai. Alasannya? Tara terlalu membatasi ruang geraknya dan tidak mendukung ambisinya. Bu Yuni bahkan ikut menyalahkannya, mengatakan bahwa Tara membawa sial dalam rumah tangga mereka. Tak ada yang membela Tara. Ia keluar dari rumah itu hanya dengan 2 koper, 1 tas kecil berisi dokumen penting, dan seorang anak perempuan berusia 2 tahun yang memeluknya tanpa tahu bahwa dunianya akan berubah selamanya. Nggak apa-apa, Luna. Mama janji, suatu hari nanti, kita nggak akan dipandang rendah lagi, bisik Tara pada putrinya. Luna adalah satu-satunya alasan Tara bertahan. Anak itu, dengan matanya yang bulat dan senyumnya yang polos, menjadi pengingat bahwa hidup Tara belum berakhir. Bahwa ada masa depan yang harus ia perjuangkan dengan caranya sendiri. Dalam keheningan dan kesakitan, Tara memulai dari nol. Ia kembali menghubungi jaringan kecil dari masa kuliahnya, menawarkan diri menjadi konsultan keuangan lepas. Ia mengambil proyek-proyek kecil sambil menjaga Luna. Kadang ia bekerja dari warung kopi, kadang dari kamar kontrakan kecil yang juga menjadi ruang bermain anaknya. Tahun pertama adalah neraka. Tara kelelahan, kehabisan uang, bahkan pernah jatuh sakit karena bekerja tanpa istirahat. Tapi satu hal yang tidak pernah ia lepaskan, mimpinya. Tahun kedua, ia berhasil mengamankan klien besar sebuah startup teknologi yang butuh restrukturisasi keuangan. Dari sana, nama Tara mulai dikenal. Ia mulai mempekerjakan orang. Ia menyewa kantor kecil di bilangan Jakarta Selatan. Tahun ketiga, ia mendirikan Anantara Group, perusahaan induk yang bergerak di bidang investasi dan pengembangan bisnis. Dengan branding yang misterius, pemiliknya tak pernah tampil di publik. Perusahaan ini berkembang cepat, menanamkan modal ke berbagai sektor dari properti, teknologi, hingga energi terbarukan. Kini, di tahun kelima, Tara Anindita adalah pemilik tunggal Anantara Group. Forbes Asia menempatkan TA Holdings sebagai perusahaan swasta dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Namun hanya sedikit yang tahu, sosok di balik nama itu adalah wanita yang dulu disebut tidak selevel. Tara tak pernah muncul dalam wawancara televisi. Ia tak pernah mengklaim dirinya sebagai CEO. Ia hanya dikenal sebagai chairwoman misterius yang bekerja dari balik layar. Semua itu adalah pilihannya. Ia belum siap membuka luka lama. Namun luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Setiap malam,
Saat Luna sudah tertidur, Tara duduk sendiri di ruang baca, memandangi foto lama pernikahannya, momen kecil bersama Randi, dan terutama wajah Bu Yuni yang selalu tampak sinis. Apa mereka tahu aku sejauh ini? Apa mereka masih pikir aku cuma ibu rumah tangga gagal? Gumamnya. Kadang ia ingin membuktikan pada mereka siapa dirinya. Tapi ego itu selalu ia tekan. Sampai hari itu tiba. Sebuah undangan reuni keluarga besar Pranata tiba di meja kantornya. Tara terdiam. Ia hampir tak percaya masih menerima undangan itu. Apakah mereka lupa sudah memutus hubungan dengannya? Atau, apakah ini semacam sindiran? Ia hampir membuang undangan itu, sampai Luna masuk ruang kerja dan memeluknya dari belakang. Mama, ada acara seru. Tara menatap mata putrinya. Ia tersenyum. Mungkin, Nak. Mungkin acara ini yang akan jadi awal baru. Dan mungkin, luka yang belum sembuh itu, akhirnya akan menemukan jawaban. Hari itu, langit tampak cerah. Kontras dengan rasa was-was yang diam-diam memenuhi hati Tara Anindita. Mengenakan gaun biru tua selutut dan blazer putih sederhana, Tara menggandeng tangan Luna sambil melangkah masuk ke dalam gedung pertemuan yang telah didekorasi mewah. Acara reuni keluarga besar Pranata berlangsung di sebuah ballroom hotel bintang 5, dengan nuansa emas dan krem yang memanjakan mata. Tara awalnya ragu untuk datang. Namun Luna begitu antusias saat tahu akan bertemu banyak orang. Mama, aku mau lihat keluarga papa. Aku mau tahu mereka kayak apa, kata gadis kecil itu polos. Tara tak kuasa menolak. Dan bagian dari dirinya juga ingin tahu apakah mereka masih sama seperti dulu? Saat Tara melangkah masuk, beberapa pasang mata langsung menoleh. Tidak banyak yang mengenalinya. 5 tahun cukup untuk mengubah penampilan seseorang. Apalagi ketika dulu ia selalu tampil sederhana dan pemalu. Kini, aura ketegasan dan wibawa terpancar dari setiap langkahnya. Tapi tetap saja, satu sosok mengenalinya seketika. Tara. Suaranya nyaring. Masih sama seperti dulu tajam, sombong, dan penuh penilaian. Tara menoleh pelan. Bu Yuni berdiri di sisi kiri ruangan, mengenakan kebaya modern berwarna emas dan perhiasan mencolok. Senyumnya lebar, tapi dingin. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda, cantik, dengan rambut panjang terurai dan tas brandy tergantung di lengannya. Wah, nggak nyangka kamu datang juga. Sudah lama nggak kelihatan. Kamu sehat? Tanya Bu Yuni, nada ramahnya palsu. Alhamdulillah, sehat. Terima kasih, Bu, jawab Tara tenang, meski jantungnya berdebar. Luna berdiri di sampingnya, memegang tangan ibunya erat-erat. Ini anak kamu ya? Mirip banget sama Randi kecil. Sayang ya, nggak bisa tinggal bareng ayahnya. Tapi ya sudah, garis tangan orang siapa yang tahu. Tara tersenyum tipis. Luna tumbuh dengan baik, Bu. Itu yang terpenting. Oh tentu, tentu. Tapi sekarang Randi udah bahagia lagi kok. Lanjut Bu Yuni sambil menoleh ke wanita di sampingnya. Kenalin, ini Dina, istri baru Randi. Dia kerja di perusahaan besar. Masa depannya cerah banget. Dina menjulurkan tangan sambil tersenyum sopan. Halo, saya Dina. Senang bertemu dengan Ibu Tara. Randi pernah cerita tentang ibu. Tara menjabat tangan Dina dengan ramah. Senang bertemu juga, Dina. Semoga betah ya di keluarga besar ini. Oh, Dina bukan cuma betah. Dia cocok banget. Anak pintar, kerja keras, karirnya bagus. Bedalah dari yang dulu, ucap Bu Yuni sambil melirik Tara dengan tatapan menyelidik. Syukurlah anak saya sekarang punya istri yang selevel. Ucapan itu seperti pisau yang mengiris pelan tapi dalam. Tara hanya menghela napas pelan. Ia sudah menduga akan mendengar kata-kata seperti itu. Bu Yuni tidak pernah berubah. Namun kali ini, Tara bukan wanita yang dulu. Ia tidak lagi merasa kecil. Tidak lagi membutuhkan validasi siapapun. Apalagi dari mertua yang pernah mengusirnya seperti barang tak berguna. Selamat ya, Bu Yuni. Akhirnya dapat menantu sesuai harapan. Kata Tara pelan namun mantap. Saya doakan Randi dan Dina langgeng. Amin. Dina sekarang kerja di Anantara Group. Kamu pernah dengar? Perusahaan besar itu loh, yang katanya punya pemilik misterius. Dina baru 6 bulan kerja di sana, tapi prestasinya udah luar biasa. Dengar-dengar sih, dia bakal dipromosikan.
Hebat kan? Tara menahan senyum. Dunia memang sempit. Ia ingin tertawa, tapi ia tahan. Tidak sekarang. Masih belum waktunya. Tapi satu hal pasti Tuhan sedang mengatur panggung. Dina melanjutkan, saya masih belajar, Bu. Perusahaannya memang sangat ketat dan profesional. Tapi saya bersyukur bisa kerja di sana. Banyak hal yang saya pelajari. Oh ya? Kamu di divisi apa, Dina? Tanya Tara, berpura-pura tidak tahu. Saya di bagian kreatif. Baru ditugaskan ikut proyek kerjasama dengan perusahaan asing. Deg-degan juga sih. Katanya akan dinilai langsung oleh pemilik tertingginya. Tapi sampai sekarang belum ada yang tahu siapa pemilik aslinya. Katanya sih perempuan. Tapi misterius banget. Menarik, sahut Tara, tersenyum penuh arti. Semoga sukses ya. Siapa tahu suatu hari bisa ketemu langsung. Percakapan itu berakhir dengan canggung. Tara berpamitan untuk menemani Luna melihat-lihat ruangan. Namun Bu Yuni sempat berbisik pelan saat mereka berpapasan. Tara, kamu datang ke sini mau apa sih? Mau nunjukin kamu masih ada? Percuma. Kamu tetap nggak akan pernah masuk hitungan di keluarga ini. Tara menatap Bu Yuni. Kali ini tanpa gentar. Saya datang karena anak saya ingin tahu sisi lain dari keluarganya. Tapi jangan khawatir, Bu. Saya nggak pernah berniat kembali. Dunia saya sekarang lebih besar dari yang Ibu bayangkan. Ia lalu melangkah pergi bersama Luna, meninggalkan Bu Yuni yang terdiam sejenak, merasa heran dengan perubahan sikap menantunya yang dulu dianggap lemah. Tara menatap Luna yang tersenyum ceria sambil melihat dekorasi. Dalam hatinya, ia berkata, mereka masih sama, Nak, tapi Mama tidak. Mama sudah berbeda. Dan suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya nggak selevel. Langkah-langkah kecil itu mungkin tak terdengar nyaring di lantai ballroom, tapi bagi Tara, itulah awal dari panggung besar yang akan segera terbuka. Luka yang dulu membuatnya jatuh, kini menjadi pijakan untuk bangkit. Dan Bu Yuni belum tahu bahwa menantu yang dulu dianggap hina adalah pemilik kerajaan yang menampung menantu barunya sekarang. Beberapa hari setelah reuni keluarga besar Pranata, suasana hati Tara Anindita masih diliputi perasaan campur aduk. Bukan karena ucapan Bu Yuni yang kembali menyakitkan ia sudah terlalu kebal untuk itu. Tapi karena satu kalimat yang tak henti terngiang dalam pikirannya. Dina sekarang kerja di Anantara Group. Anantara Group adalah jantung dari semua yang telah ia bangun selama 5 tahun terakhir. Identitas Tara sebagai pemilik tunggal masih menjadi rahasia yang ia jaga ketat. Bahkan sebagian besar direksi hanya mengenalnya melalui rapat virtual suara atau memo tertutup yang dikirimkan atas nama TA Holdings. Tara membuka laptopnya pagi itu di ruang kerja rumah. Ia memeriksa nama-nama karyawan baru yang direkrut 6 bulan terakhir. Butuh beberapa detik sebelum ia menemukan satu nama yang membuat jari-jarinya berhenti mengetik. Dina Rahmani. Divisi Kreatif, Kantor Pusat Jakarta. Ia menyandarkan tubuh ke kursi, menarik napas dalam-dalam. Dunia memang kecil, dan Tuhan selalu punya cara mengatur ironi dengan presisi. Dina, istri baru Randi, sekarang bekerja untuknya, bahkan tanpa tahu siapa atasan sesungguhnya. Dunia berputar, dan Tara berada di pusat putarannya. Keesokan harinya, Tara memutuskan datang ke kantor pusat tanpa pengumuman. Biasanya, kehadirannya dirahasiakan dan hanya diketahui segelintir orang penting. Namun kali ini, ia ingin melihat langsung. Bukan karena ego, tapi karena ingin memastikan bahwa takdir benar-benar sedang membuka jalan untuk sesuatu yang lebih besar. Begitu melangkah ke lobi utama, beberapa staf langsung mengenalnya, meskipun Tara tak mengenakan pakaian formal perusahaan. Ia memakai celana palazzo hitam dan blus coklat susu, wajahnya hanya dihiasi make-up tipis. Penampilannya tetap sederhana tapi elegan, cukup untuk membuat beberapa orang menoleh. Selamat pagi, Bu Tara. Anda mau langsung ke lantai direksi? Tanya resepsionis dengan ramah. Tidak, hari ini saya ingin berkeliling dulu. Ke lantai kreatif, ya? Baik, Bu. Akan saya antar. Lantai 8 adalah tempat divisi kreatif bekerja. Suasana di sana jauh berbeda dari ruang rapat eksekutif. Penuh warna, poster konsep, papan tulis penuh coretan, dan meja kerja yang lebih kasual. Tara menyukainya.
Disinilah ide-ide besar lahir. Saat berjalan menyusuri lorong, matanya menangkap seorang wanita dengan rambut panjang yang sedang duduk di meja dekat jendela. Sedang serius menyusun mood board untuk kampanye digital terbaru. Dina. Tara mengamati tanpa mendekat. Wajah itu masih sama seperti di reuni. Tenang, percaya diri, dan tampak bangga dengan apa yang dikerjakannya. Ada rasa getir yang perlahan muncul di hati Tara. Bukan karena cemburu, tapi karena menyadari betapa ironis hidup ini. Wanita yang dipuji habis-habisan oleh Bu Yuni, kini menggantungkan karir pada perusahaan yang ia miliki sepenuhnya. Bu Tara? Suara lirih membuyarkan lamunannya. Seorang manajer divisi menghampirinya dengan wajah terkejut. Wah, kami tidak tahu ibu akan datang hari ini. Ada yang bisa kami bantu? Tara tersenyum. Saya hanya ingin berkenalan lebih dekat dengan tim kreatif. Mungkin bisa saya ikut duduk di salah satu sesi brainstorming. Tentu, Bu. Kami senang sekali. Kebetulan tim sedang membahas kampanye untuk klien besar minggu depan. Tara lalu ikut duduk di ruang kecil bersama 5 orang staf kreatif. Dina salah satunya. Saat Dina melihat Tara masuk dan duduk bersama mereka, ekspresinya agak terkejut, namun tak menunjukkan bahwa ia tahu siapa wanita ini sebenarnya. Perkenalkan, Bu. Ini Ibu Tara. Salah satu konsultan senior yang kadang turun langsung memberi arahan, kata sang manajer, menyamarkan identitas asli Tara seperti biasa. Senang bertemu lagi, Ibu Tara. Sapa Dina sopan. Saya juga, Dina. Semoga nyaman bekerja di sini. Sangat nyaman. Lingkungannya positif dan progresif. Saya merasa diberi ruang untuk berkembang. Tara tersenyum tulus, namun dalam hatinya bergolak. Ia tahu, pada akhirnya akan tiba saatnya identitas aslinya terbongkar. Tapi bukan hari ini. Ia ingin melihat lebih jauh. Sore harinya, Tara memanggil manajer HR ke ruangannya. Ia meminta laporan evaluasi kinerja seluruh divisi, khususnya nama-nama staf kreatif baru. Laporan menunjukkan bahwa Dina memang menunjukkan performa menjanjikan, meskipun masih tahap awal. Dia punya potensi, ujar Tara. Berikan dia proyek mandiri kecil. Saya ingin lihat bagaimana dia mengelola tim kecilnya. Baik, Bu. Ada hal khusus. Anggap saja ini eksperimen personal. Malamnya, Tara duduk di ruang baca sambil menyesap teh. Luna sudah tidur. Dalam keheningan, pikirannya melayang pada percakapan Bu Yuni di reuni kemarin. Syukurlah sekarang anak saya punya istri yang selevel. Ia tertawa kecil. Dunia sedang menunjukkan pada Bu Yuni bahwa ukuran, selevel, bukan soal gelar atau status, tapi tentang siapa yang bisa bertahan, membangun, dan tetap rendah hati. Ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi email masuk dari tim media internal. Rencana peluncuran kampanye internal dengan tagar Behind the Empire, mengungkap sosok di balik Thea Holdings. Tara tertegun. Ini adalah kampanye yang sudah lama direncanakan untuk memperkenalkan pemilik asli Anantara Group kepada publik. Tim sudah menyiapkan narasi, video dokumenter, dan konferensi pers. Semua mata akan tertuju pada satu nama, Tara Anindita. Ia belum memberi persetujuan akhir. Tapi sekarang, dengan Dina di dalam perusahaan, dengan semua puzzle yang mulai tersusun, mungkin sudah waktunya. Hari-hari berikutnya, Tara mulai lebih sering hadir di kantor. Ia mulai mengamati lebih dalam cara Dina bekerja, bukan sebagai pesaing, tapi sebagai pengingat betapa jauhnya ia telah melangkah. Dina beberapa kali melihat Tara dari kejauhan. Ia terlihat mulai curiga, apalagi saat beberapa direktur tiba-tiba berdiri begitu Tara masuk ruangan. Ada sesuatu yang tidak dikatakan secara langsung. Pada suatu siang, saat Tara sedang duduk sendiri di pantry karyawan, Dina datang menghampiri. Maaf, Bu Tara. Boleh saya tanya sesuatu? Tentu, duduklah. Dina duduk dengan hati-hati. Saya baru sadar kalau semua orang sangat menghormati ibu. Bahkan direktur pun langsung berdiri saat ibu datang. Maaf, sebelumnya saya kira ibu hanya konsultan senior. Tara hanya tersenyum. Apa menurut kamu hanya pemilik yang bisa dihormati? Dina terdiam. Tidak juga. Tapi, sepertinya ada sesuatu yang belum saya tahu. Mungkin memang begitu, jawab Tara pelan. Tapi kamu akan tahu pada waktunya. Dina tersenyum kecil.
Kalau boleh tahu, ibu pernah kenal dengan keluarga Pranata? Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Tara menatap Dina lekat-lekat, tapi ia tetap tenang. Sedikit. Dul. Tapi sekarang, hidup saya sudah jauh dari masa itu. Dina mengangguk, tampak memahami. Ia lalu pamit kembali ke ruangannya. Tara menatap keluar jendela. Ia tahu, waktu untuk diam sudah hampir habis. Dan ketika kebenaran terbuka, bukan hanya Dina yang akan terkejut, tapi seluruh keluarga Pranata akan sadar bahwa wanita yang dulu mereka remehkan adalah poros dari seluruh kekuatan yang kini menopang karir dan reputasi mereka. Perlahan, kenyataan mulai terbuka. Dan badai baru sedang menunggu untuk dimulai. Seminggu berlalu sejak pertemuan tak terduga itu. Kata-kata Bu Yuni masih bergema di kepala Tara. Syukurlah anak saya sekarang sudah dapat istri yang selevel. Bukan kayak dulu. Tara tidak marah. Tidak ada amarah yang meledak-ledak. Yang ada hanya rasa perih yang diam-diam membakar di dalam dada. Tapi Tara bukan wanita yang akan membalas dengan kata-kata. Ia tahu cara yang lebih tajam, lebih halus, dan jauh lebih berkelas. Hari itu, di ruang kerjanya yang sunyi, Tara membuka laporan HR yang baru saja dikirim. Matanya langsung tertuju pada nama Dina Rahmani, menantu baru yang disanjung-sanjung Bu Yuni. Wanita yang kini bekerja di divisi kreatif perusahaan miliknya, Anantara. Menarik, gumam Tara pelan. Ia memanggil asistennya, Sinta, melalui interkom. Sinta, tolong atur penilaian performa mendalam untuk divisi kreatif. Termasuk tes kepribadian. Aku ingin tahu siapa yang punya potensi dipromosikan, siapa yang hanya pandai bicara. Sinta mengangguk tanpa bertanya. Ia sudah terbiasa dengan strategi Butara yang selalu terencana rapi. Dan satu lagi, lanjut Tara, siapkan acara bisnis gala untuk bulan depan. Undang mitra-mitra lama, termasuk PT Pranata Global Investama. Sinta sempat terdiam. Nama itu familiar. Perusahaan keluarga mantan suami ibu? Tanyanya hati-hati. Tara menoleh sambil tersenyum tenang. Ya, pastikan mereka datang. Tapi jangan bocorkan siapa yang menjadi host gala itu. Biar semua kejutan berjalan sesuai rencana. Randi dan Bu Yuni menerima undangan gala bisnis eksklusif dari Thea Holdings dengan rasa bangga. Undangan itu dicetak elegan, dengan logo emas yang menandakan status perusahaan tingkat atas. Lihat, Din. Ini gala bisnis eksklusif. Kita masuk daftar undangan, kata Bu Yuni dengan mata berbinar. Dina membaca undangan itu dengan mata berbinar. Thea Holdings. Wah, ini grup payung tempat aku kerja, Bu. Pemiliknya itu misterius banget. Nggak pernah muncul di media. Pasti karena terlalu sibuk dan sukses. Seru Bu Yuni bangga. Makanya kamu beruntung bisa kerja di sana. Mama bakal bilang ke semua orang nanti, menantu Mama kerja di perusahaan top Asia. Randi hanya mengangguk setuju. Di pikirannya, ini saat yang tepat untuk menunjukkan keunggulan mereka dibanding Tara. Tara tahu gala ini akan menjadi titik balik. Ia menyusun rundown acara secara detail. Gala itu akan diadakan di ballroom Hotel Bintang 5, dengan nuansa elegan tapi tidak mencolok. Tamu undangan akan berpikir ini acara biasa, namun semuanya dirancang dengan satu tujuan, mengungkap siapa Tara sebenarnya tanpa harus menyebutkannya langsung. Tara meminta Dina dipilih sebagai salah satu presenter dari tim kreatif. Ia ingin melihat bagaimana Dina mempresentasikan proyeknya, dan bagaimana dia membawa diri di depan publik. Apakah wanita itu memang sehebat yang dikatakan Bu Yuni? Sementara itu, Tara juga meminta IT dan HRD memberikan laporan evaluasi mendalam tentang interaksi tim kreatif. Beberapa catatan muncul. Dina sering mengklaim ide tim sebagai idenya sendiri. Ia menunjukkan sikap dominan, bahkan terhadap seniornya. Terlalu sering menyebut suaminya sebagai koneksi untuk mendapatkan simpati. Tara membaca semua itu dengan wajah tenang. Tidak ada satupun emosi terpancar di wajahnya. Namun di dalam hati, satu keping puzzle mulai terbentuk. Seminggu menjelang gala, Tara menginformasikan pada seluruh eksekutif perusahaan bahwa akan ada kejutan khusus. Namun ia meminta semua tetap diam. Tidak satupun dari mereka tahu bahwa wanita yang akan tampil di akhir acara adalah CEO mereka sendiri. Hari-hari menjelang gala, Tara memperhatikan gerak-gerik Dina dari jauh.
Ia tidak ingin menjatuhkannya. Tara hanya ingin menyampaikan satu pesan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kamu tidak tahu siapa dia. Tara duduk di balkon rumahnya, memandangi langit malam yang cerah. Di pangkuannya, Luna yang kini berusia 6 tahun menggambar dirinya berdiri di atas panggung. "Ini Mama," kata Luna bangga. "Mama bersinar." Tara tersenyum, memeluk anaknya erat-erat. "Mama memang mau naik panggung besok. Tapi bukan untuk bersinar. Mama hanya ingin orang-orang tahu bahwa diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah bentuk kekuatan yang paling elegan." Luna menatapnya bingung, lalu mengangguk polos. "Mama adalah bintang yang sunyi." Tara memeluknya erat. Di kantor, Dina terus mempersiapkan presentasi untuk gala. Ia bahkan menyebut ke beberapa rekan bahwa ia yakin akan dipromosikan tahun ini. "Kayaknya aku bakal dapat perhatian dari pemilik Tea Holdings langsung," ujarnya percaya diri. "Siapa tahu bisa jadi tangan kanan beliau. Kan aku istri dari keluarga pebisnis juga." "Wah, kamu hebat banget, Din," puji salah satu rekan, walau dalam hati agak muak dengan arogansinya. Dina tersenyum puas. Dalam pikirannya, malam gala itu adalah panggung pribadinya. Ia akan bersinar di bawah sorotan lampu, dan membuktikan bahwa dirinya adalah menantu paling layak untuk keluarga Pranata. Ballroom hotel megah itu mulai dipenuhi para pebisnis, pemilik perusahaan, dan mitra-mitra besar dari berbagai kota. Dekorasi elegan, alunan musik klasik, dan pencahayaan mewah menciptakan suasana eksklusif. Randi, Bu Yuni, dan Dina hadir dengan penuh percaya diri. "Mama yakin, ini bakal jadi malam yang tak terlupakan," kata Bu Yuni bangga sambil menggandeng lengan Dina. Dan memang benar. Tapi bukan seperti yang mereka harapkan. Gema gala bisnis Tea Holdings masih terasa di dunia korporat. Acara itu bukan hanya sukses secara bisnis, tapi juga menjadi topik hangat di media. Banyak yang membahas tentang sosok wanita di balik Tea Holdings, CEO muda, cerdas, karismatik, dan misterius. Tara Anindita, yang selama ini menyingkir dari sorotan, akhirnya menampakkan diri. Artikel demi artikel memuat kisahnya. Majalah bisnis internasional menempatkan wajah Tara di sampul depan dengan tajuk mencolok, "The Silent Star of Asia, Tara Anindita." Artikel itu menceritakan tentang perjalanannya membangun kerajaan bisnis dari nol. Perusahaannya yang kini membawahi lebih dari 20 anak perusahaan di bidang teknologi, fashion, media, hingga farmasi. Namun tak ada satupun menyebut soal masa lalunya tentang suaminya, anaknya, atau mertuanya. Namun, seseorang dari masa lalunya menyimak semuanya dengan seksama. Randi. Pernikahan Randi dan Dina ternyata tak seindah yang dulu dibayangkan. Meski Dina cantik, pintar, dan ambisius, rumah tangga mereka lebih seperti dua profesional yang tinggal serumah daripada pasangan suami istri. Randi mulai merasa hambar. Ada jarak yang tak kasat mata. Komunikasi mereka dipenuhi topik pekerjaan, pencapaian, dan agenda sosial, bukan kasih sayang. Apalagi sejak gala itu, Dina semakin sibuk. Ia pulang malam, sering membawa pekerjaan ke rumah, dan terlalu asyik dengan pencitraan sosial medianya. Sementara Randi merasa kosong. Ia duduk di ruang tamu malam itu, membaca artikel di majalah bisnis. Pandangannya terhenti di halaman tengah. Wajah yang dulu begitu dikenalnya, kini terpampang penuh percaya diri. Tara Anindita. Ia membacanya perlahan. Jantungnya berdetak aneh. Tidak mungkin. Ini Tara? Randi menyipitkan mata, melihat lagi. Matanya tak salah. Itu memang wajah mantan istrinya. Wajah yang dulu sering menangis diam-diam karena ucapannya, karena ibunya. Wajah yang dulu ia tinggalkan demi ambisi dan kesombongan. Dan kini wajah itu menatapnya dari majalah dengan sorot mata yang berbeda. Tenang, kuat, dan penuh kendali. Randi bangkit dari sofa, berjalan mondar-mandir. Ingatannya mundur ke masa pernikahannya dulu. Tara memang bukan wanita yang suka tampil. Ia sederhana. Tapi Randi ingat betul. Ia selalu punya pandangan tajam saat bicara soal ide, soal bisnis, soal masa depan. Saat itu Randi tidak melihatnya sebagai kekuatan. Ia menganggap Tara terlalu biasa. Tidak cukup glamor untuk dunia yang ia kejar. Ibunya, Bu Yuni, terus menyemai rasa itu. "Kamu bisa dapat yang lebih dari dia, Ran?"
Lihat dia, kerja seadanya. Wajah juga pas-pasan. Kamu masa depan perusahaan. Dan Randy percaya. Ia percaya bahwa Tara bukan orang yang akan membawanya naik kelas. Tapi kini, dengan satu majalah di tangan, semua persepsinya runtuh. Randy membuka ponselnya. Mencari kontak Tara. Masih ada. Ia mengetik pesan. Tara, selamat atas gala kemarin. Aku bangga. Tapi ia hapus. Mengetik lagi. Kita bisa bicara? Sekadar ngopi. Mungkin? Lalu ragu lagi. Menghapus. Akhirnya, ia hanya mengirim satu pesan pendek. Tara, bolehkah aku berbicara sebentar? Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Ia menatap layar. Tidak ada balasan. Di ruang kerjanya yang tenang, Tara menatap layar tablet. Sinta, asistennya, baru saja melaporkan bahwa beberapa orang mulai mencari informasi tentang dirinya setelah gala, termasuk mantan suaminya. Ia membaca pesan dari Randy. Tidak kaget. Tara tidak membalas. Tidak perlu. Ini bukan saatnya menyambut masa lalu yang dulu tidak pernah menghargainya. Namun ia juga tidak memblokir Randy. Ia ingin membiarkan waktu menguji niat. Sinta masuk ke ruang kerja. Ibu, tadi ada yang menanyakan apakah ibu bersedia hadir di konferensi teknologi di Singapura bulan depan. Banyak CEO besar dari Asia akan hadir. Tara tersenyum. Kita hadir. Dan pastikan media tahu, tapi jangan berikan detail tentang hidup pribadiku. Sinta mengangguk. Beberapa hari terakhir, Dina merasa ada perubahan di kantor. Proyek yang ia kerjakan dikritik oleh divisi lain. Evaluasi kinerja dilakukan lebih ketat. Dan rumor tentang pemilik perusahaan yang kini mulai muncul di media membuatnya gelisah. Saat melihat foto Tara di sampul majalah, Dina terpaku. Nama itu, wajah itu terasa familiar. Tapi ia belum menghubungkannya dengan masa lalu suaminya. Ini wanita luar biasa, katanya lirih sambil menatap foto Tara. Ia tidak tahu bahwa wanita itu adalah mantan istri suaminya. Belum. Beberapa hari setelah pesan pertamanya tak direspons, Randy memberanikan diri mengirim pesan suara. Tara, aku tahu ini mungkin tidak pantas. Tapi aku cuma ingin bicara. Bukan untuk mengganggu. Tapi, aku merasa perlu mengucapkan sesuatu yang tertahan bertahun-tahun. Maaf dan terima kasih. Karena dulu kamu pernah ada, dan aku tak cukup bijak menghargainya. Masih tidak ada balasan. Tapi Tara mendengarnya. Ia duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang sama dengan malam sebelum gala. Luna datang dan memeluknya dari belakang. Mama kenapa? Tidak apa-apa, sayang. Kadang orang dari masa lalu datang bukan untuk tinggal, tapi untuk belajar. Luna mengangguk. Kayak mama belajar jadi bintang yang kuat. Tara tersenyum. Iya, sayang. Tapi bukan untuk silaukan siapa-siapa. Hanya untuk menerangi diri sendiri dan kamu. Jakarta International Business Forum tahun ini digelar dengan megah di Ballroom Hotel Dharma Wangsa. Acara yang selalu mempertemukan para pelaku bisnis besar dari seluruh penjuru negeri ini, kali ini terasa lebih istimewa. Tajuk tahun ini, Masa Depan Ekonomi Digital dan Inovasi Berkelanjutan. Undangan khusus dikirim kepada tokoh-tokoh penting yang telah membentuk wajah industri modern. Di antara ratusan nama besar, satu nama menjadi magnet utama, Tara Anindita, CEO dan pemilik Tea Holdings. Namun, belum semua orang tahu siapa sosok di balik nama korporat itu. Bu Yuni melangkah mantap ke dalam ballroom dengan gaun batik sutra yang dirancang oleh desainer ternama. Di sampingnya, Dina, sang menantu baru, mengenakan blazer elegan, wajahnya dihiasi makeup sempurna dan senyum percaya diri. Mereka duduk di deretan depan, bersama para tokoh penting. Bu Yuni bangga, bahkan terlalu bangga. Di tangannya ada jadwal acara. Dina, kamu lihat ini? Tea Holdings akan membuka keynote malam ini. Perusahaan tempat kamu bekerja benar-benar luar biasa. Dina mengangguk sopan. Saya juga masih belajar, Bu. Tapi memang sistemnya sangat maju. Bu Yuni tertawa kecil. Lihat saja nanti siapa yang bakal berdiri di panggung. Mungkin itu saatnya kamu kenalan langsung dengan si bos besar. Siapa tahu, bisa makin dekat. Ibu yakin kamu akan cocok jadi direktur nanti. Dina menunduk sopan,
Walau batinnya menyimpan rasa gugup, ia tahu posisi di perusahaan sangat kompetitif, dan sejak evaluasi dari HRD beberapa waktu lalu, suasana kerja makin ketat. Acara dimulai dengan sesi pembuka oleh Menteri Investasi. Para undangan duduk rapi, lampu ruangan diredupkan, sorot lampu panggung fokus pada pembicara. Setelah beberapa sambutan, pembawa acara naik ke atas panggung. Hadirin sekalian, kita akan memasuki keynote utama malam ini, disampaikan oleh tokoh inspiratif di balik salah satu konglomerasi paling progresif di Asia. Mari kita sambut CEO dan founder Tea Holdings, Tara Anindita. Riuh tepuk tangan menggema. Bu Yuni menyipitkan mata. Ia seperti mendengar nama yang familiar. Tapi matanya baru membelalak saat melihat sosok yang melangkah mantap ke atas panggung. Tubuhnya tegap, dibalut jas putih yang elegan. Wajahnya tenang, bibirnya tersenyum. Tara? Bisik Bu Yuni tak percaya. Dina pun tertegun. Ia tak berkedip, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tara berdiri di tengah panggung. Cahaya spotlight menyinarinya. Ia memegang mikrofon, lalu tersenyum kepada seluruh hadirin. Selamat malam. Nama saya Tara Anindita. Saya memulai bisnis saya dari meja dapur kecil. Saat saya membesarkan anak seorang diri. Tidak banyak yang percaya pada saya saat itu. Tapi saya percaya pada kerja keras, pada nilai-nilai yang dibangun dalam diam. Hari ini, saya tidak hanya membawa nama Tea Holdings. Saya membawa harapan banyak perempuan dan anak-anak di luar sana yang pernah diremehkan. Suasana hening. Semua mendengarkan. Tara tidak menyebut masa lalunya secara langsung, tapi kata-katanya mengguncang hati mereka yang pernah mengenalnya. Termasuk Bu Yuni. Ia menelan ludah. Tangan yang tadi mencengkeram daftar acara kini lemas di pangkuan. Dina di sampingnya membeku. Sosok yang tadi mereka puja-puja, mereka sanjung sebagai pemilik perusahaan idaman, ternyata adalah mantan istri suaminya. Wanita yang dulu dihina dan dianggap tidak pantas. Setelah acara, banyak orang berkerumun di sekitar Tara, meminta waktu, bersalaman, berfoto. Tara menyambut mereka dengan senyum hangat. Sementara itu, Bu Yuni memilih mundur ke belakang, duduk di salah satu sudut ballroom. Wajahnya pucat. Ia merasa dunia membalik dalam semalam. Dina menatap ke arah Tara yang kini sedang bicara dengan duta besar Jepang. Bu, itu benar Tara? Bu Yuni mengangguk pelan. Iya, itu dia. Kenapa tidak pernah cerita, Bu? Karena ibu pikir dia nggak akan jadi siapa-siapa. Suara Bu Yuni parau, nyaris tak terdengar. Tak lama, seorang panitia menghampiri Bu Yuni dan Dina. Ibu Yuni, Ibu Tara mengundang Anda ke meja VIP untuk jamuan makan malam bersama beberapa CEO. Boleh saya antar sekarang? Bu Yuni tergagap. Teh Tara yang undang. Panitia itu mengangguk. Dengan langkah pelan, Bu Yuni dan Dina mendekati meja besar yang dikelilingi pemilik perusahaan ternama. Di tengah, duduk Tara. Saat melihat mereka datang, Tara berdiri. Selamat malam, Bu Yuni. Dina. Suaranya tenang, penuh kendali. Bu Yuni berdiri kikuk, tersenyum kaku. Tara, kamu. Tara menarik kursi untuk mereka. Silakan duduk. Kita semua di sini untuk masa depan dunia bisnis, bukan masa lalu. Kalimat itu halus, namun tegas. Seolah mengingatkan siapa yang dulu bicara soal tidak selevel. Selama makan malam, Tara tetap profesional. Ia berbincang dengan para CEO, diplomat, dan menteri. Kadang melontarkan humor cerdas, kadang membahas data ekonomi dengan akurat. Dina hanya bisa menunduk. Ia merasa tak berani menatap Tara terlalu lama. Bagaimanapun, semua ini terlalu mengejutkan. Bu Yuni, yang dulu suka bicara keras dan menyela, kini hanya menjadi pendengar yang sesekali mengangguk. Dunia benar-benar berubah. Meja makan malam itu menyatukan 3 orang yang dulu pernah duduk dalam hubungan keluarga. Kini di bawah tatanan sosial yang sama sekali terbalik. Usai makan malam, para undangan mulai pulang. Tara masih berbicara dengan beberapa investor, lalu berjalan keluar ballroom untuk mengambil udara. Tak lama, langkah gugup mendekat. Bu Yuni. Tara. Tara menoleh. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku salah. Tara menatapnya. Tidak marah. Tidak mengejek.
Bu Yuni, hidup ini panjang. Tapi kata-kata ibu waktu itu, singkat, dan menyakitkan. Bu Yuni menunduk. Maaf, aku tidak tahu kamu bisa seperti ini. Tara tersenyum. Itu masalahnya, Bu. Waktu itu ibu tidak ingin tahu. Bu Yuni mengangguk pelan. Matanya berkaca. Kamu, luar biasa, Tara. Tara menatap langit malam. Saya hanya ingin anak saya bangga suatu hari nanti. Malam itu, ballroom utama kembali dipenuhi sorot lampu dan kamera. Setelah sesi makan malam bersama para CEO dan tamu kehormatan, para peserta forum nasional diarahkan kembali ke kursi masing-masing. Acara puncak akan dimulai. Sebuah sesi motivasi dari tokoh terpilih, ditutup dengan pengumuman penghargaan untuk kontribusi luar biasa terhadap perkembangan bisnis nasional dan pemberdayaan perempuan. Dan malam itu, panggungnya adalah milik Tara Anindita. Tara berdiri di balik panggung. Tangannya memegang ringan naskah pidato yang sudah ia hafalkan di luar kepala. Bukan karena ingin tampil sempurna, tapi karena setiap kata di dalamnya adalah napas dari hidup yang telah ia jalani. Asistennya, Reva, berdiri di samping, mengangguk memberi semangat. Semua mata akan tertuju padamu, Kak Tara. Tapi kali ini, mereka akan mendengar dengan hati. Tara tersenyum kecil. Aku tidak perlu menyakiti siapapun. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa yang mereka buang bisa tumbuh menjadi pohon yang tinggi. Lampu panggung menyala. Dan sekarang, suara pembawa acara menggema. Mari kita sambut keynote speaker kita malam ini. Sosok inspiratif di balik perusahaan terbesar di Asia, pejuang tunggal yang kini menjadi simbol kekuatan perempuan Indonesia, Tara Anindita. Tara melangkah ke atas panggung. Ballroom yang luas itu hening. Hanya diisi detak jantung dan tatapan penuh rasa ingin tahu. Tara berdiri di depan mikrofon, menatap ke arah hadirin, lalu tersenyum hangat. Selamat malam. Saya Tara Anindita. Mungkin banyak dari Anda yang baru hari ini melihat wajah saya, meski telah bekerja bersama saya selama bertahun-tahun. Saya memang lebih memilih bekerja dalam diam. Karena saya tahu, tidak semua orang akan memahami dari mana saya berasal. Ruangan masih senyap. Saya memulai usaha ini dengan seorang anak di pangkuan, dan luka yang belum sembuh di hati. Pernah ada masa ketika saya direndahkan karena tak punya gelar tinggi, karena penampilan saya sederhana, karena status saya sebagai ibu tunggal dianggap beban, bukan kekuatan. Saya tidak akan menyebut siapa yang pernah mengatakan bahwa saya tidak pantas. Karena malam ini bukan malam untuk balas dendam. Malam ini adalah malam untuk menunjukkan bahwa luka yang dibalut dengan kerja keras dan doa, bisa menjadi sayap. Tepuk tangan mulai terdengar, pelan, namun tulus. Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak menyerah. Karena setiap malam, saya berkata pada diri sendiri bahwa anak saya pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Di barisan depan, Bu Yuni duduk mematung. Wajahnya pucat. Dina menggigit bibir, matanya tak berkedip menatap sosok yang berdiri di atas panggung itu, mantan istri dari suami yang kini menjadi suaminya. Randi sendiri baru datang beberapa menit lalu dan tidak tahu menahu tentang pidato ini. Ia mendengar suara Tara, suara yang dulu ia abaikan, kini bergema penuh wibawa. Dulu, saya mengira cinta adalah perlindungan. Tapi saya salah. Cinta sejati adalah ketika seseorang memberi ruang untuk tumbuh, bukan membatasi. Ketika seseorang tidak takut pada kesuksesan pasangannya. Dan ketika akhirnya saya berjalan sendiri, saya sadar, saya jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Randi mencengkeram lututnya. Ia tak bisa berkata apa-apa. Bu Yuni menatap Tara, lalu menunduk. Tidak ada tempat lagi untuk arogansi di hatinya. Tara melanjutkan pidatonya dengan berbicara tentang pentingnya membangun bisnis yang bukan hanya sukses secara finansial, tapi juga memberi manfaat sosial. Ia menceritakan program beasiswa yang ia luncurkan, tempat penitipan anak di tiap kantor cabang, dan komitmennya untuk merekrut lebih banyak ibu tunggal dan perempuan korban KDRT. Karena saya tahu rasanya tak dipercaya. Saya tahu rasanya berjuang seorang diri. Dan saya ingin menciptakan dunia kerja yang lebih adil, lebih manusiawi. Saat Tara mengakhiri pidatonya, seluruh ruangan berdiri. Standing ovation yang panjang. Bukan hanya karena keberhasilan bisnisnya, tapi karena keberanian hatinya. Tara menunduk, menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya,
Ia berdiri di atas panggung bukan sebagai korban masa lalu, tapi sebagai simbol harapan masa depan. Setelah acara, Tara berjalan turun dari panggung. Beberapa pejabat penting menghampirinya, menyalami dan memberi ucapan. Di sela kerumunan itu, Randy berdiri. Wajahnya campur aduk antara kagum, menyesal, dan cemburu. "Tara," panggilnya lirih. Tara menoleh. Ia menatap pria yang dulu pernah ia cintai, tapi juga yang paling dalam menyakiti. "Selamat ya. Kamu luar biasa." Tara mengangguk. "Terima kasih." "Kamu, mau bicara sebentar?" Tara tersenyum tipis. "Aku rasa, tidak ada yang perlu dibicarakan. Semua sudah cukup jelas." Randy terdiam. Ia ingin memeluk masa lalu, tapi masa lalu itu sudah menjelma masa depan yang tak lagi ingin menoleh ke belakang. Di sudut ruangan, Bu Yuni duduk sendiri. Matanya berkaca, napasnya berat. Bukan karena sakit, tapi karena malu. Semua kalimat kasar yang dulu pernah ia lontarkan, kini kembali memukul dirinya sendiri. Dina menghampirinya. "Bu, kita pulang." Bu Yuni mengangguk, tapi sebelum pergi, ia memandang ke arah panggung yang kini kosong. "Aku salah. Aku benar-benar salah." Dina memegang tangannya. Ia pun merasa dunia yang ia bangun selama ini tidak berdiri di atas prestasi, tapi di atas bayang-bayang wanita yang jauh lebih hebat dari dirinya. Di mobilnya, Tara duduk diam. Ia membuka kaca jendela, membiarkan angin malam masuk. Reva duduk di sampingnya. "Kak Tara, malam ini milikmu." Tara tersenyum. Milik semua perempuan yang pernah diremehkan. Mobil berjalan perlahan meninggalkan gedung tempat ratusan orang baru saja menyaksikan sejarah. Dan malam itu, langit Jakarta tampak lebih terang dari biasanya. Karena satu bintang telah menemukan panggungnya. Waktu memang tidak pernah diam. Ia berjalan pelan, tapi pasti. Dan di saat yang tepat, ia akan memperlihatkan wajah sejatinya, keadilan. Hari-hari pasca Forum Bisnis Nasional berlalu dengan cepat, namun jejaknya begitu membekas. Nama Tara Anindita kini ramai diberitakan di berbagai media. Sosoknya menjadi simbol perjuangan, topik diskusi di ruang-ruang seminar, dan panutan di kalangan perempuan karir. Namun di sisi lain, badai mulai menyapu tiga sosok yang selama ini berdiri di atas fondasi ego dan kepura-puraan. Dina, Randy, dan Bu Yuni. Beberapa hari setelah forum, Tara menerima laporan internal dari Departemen HRD dan Divisi Hukum Perusahaan. Seperti instruksinya, penilaian terhadap seluruh karyawan terutama Dina diperiksa dengan ketat dan adil. Reva, sang asisten, menyerahkan dokumen ringkasan investigasi ke meja Tara. "Ini hasil lengkapnya. Kak, kami menemukan beberapa catatan serius." Tara membuka laporan tersebut. Matanya menyapu lembar demi lembar. Dina terbukti melakukan beberapa pelanggaran etika kerja. Mengambil ide presentasi dari juniornya tanpa atribusi. Menyalahgunakan fasilitas perusahaan untuk proyek pribadi. Menggunakan koneksi jabatan untuk menekan mitra kerja agar menguntungkannya secara pribadi. Lebih dari cukup untuk mencopotnya dari jabatannya. Tara tidak marah. Tidak ada kemarahan yang meledak. Hanya keputusan tegas yang ia ambil dengan dingin. Sampaikan surat resmi pemutusan kontraknya. Berikan hak-haknya sesuai hukum. Tapi tolong pastikan semuanya bersih. Kita tidak bermain di level yang sama dengan mereka. Reva mengangguk. "Baik, Kak." Dina menerima surat pemecatan di mejanya 2 hari kemudian. Ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menghubungi Randy. "Sayang, kamu harus bantu aku. Mereka memecat aku." "Apa? Kenapa bisa?" "Mereka bilang aku melanggar etika. Tapi itu semua salah paham." Randy mendengus, tapi tidak menjawab. Saat ini, ia sendiri sedang menghadapi masalah jauh lebih besar. Perusahaan rintisan miliknya yang selama ini ia banggakan di media sosial baru saja diselidiki oleh otoritas keuangan. Ada indikasi manipulasi laporan saham untuk menarik investor. Dan yang paling memukul, sebagian besar manipulasi dilakukan atas nama dan tanda tangannya. Seorang auditor dari otoritas bursa sudah mendatangi kantornya. "Kami menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan kuartal terakhir. Jika tidak bisa membuktikan transparansi data, maka Anda bisa dikenai sanksi pidana."
Keringat dingin membasahi Randi. Dunia yang ia bangun di atas nama, pembuktian diri, kini mulai runtuh. Ia terdiam di depan cermin kantor, menatap dirinya sendiri. Di sana berdiri seorang pria yang dulu mengira dirinya menang karena telah meninggalkan wanita yang tak selevel. Ironi. Di sebuah kafe tempat arisan ibu-ibu kompleks elit, Bu Yuni duduk sendirian. Tak ada lagi senyum dan sapaan yang dulu menyambutnya. Beberapa ibu hanya melihatnya sekilas, lalu melirik sambil berbisik. Katanya menantunya dipecat ya? Iya, dan anaknya juga tersandung kasus manipulasi saham. Padahal kemarin baru pamer-pamer tas Hermes dari menantunya. Ya Allah! Semua pembicaraan yang dulu menjadi senjatanya, kini menikam balik. Ia membuka ponselnya, membuka ulang video pidato Tara dari acara forum nasional itu. Diulanginya bagian demi bagian, mencoba memahami bagaimana wanita yang ia anggap tak berguna bisa menjadi sebesar itu. Matanya basah. Kenapa aku sebodoh itu? Kenapa dulu aku begitu buta? Tak ada yang menjawab. Ia sendiri yang harus menelan semuanya. Karma tidak datang dalam bentuk bencana, tapi dalam bentuk keheningan yang memalukan. Seminggu setelah pemecatannya, Dina datang ke kantor pusat Thea Holdings. Ia tidak membuat janji. Hanya berdiri di lobi, memohon untuk bisa berbicara sebentar dengan Tara. Tara, yang mendengar kabar itu dari Reva, menimbang sejenak. Lalu berkata, biarkan dia masuk. Dina masuk ke ruang kerja Tara dengan langkah pelan. Matanya sembab. Saya tahu saya salah. Tapi, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Tara menatapnya tenang. Bukan soal kesempatan, tapi soal prinsip. Etika adalah fondasi dalam perusahaan ini. Dina terdiam. Kamu tahu aku istri dari mantan suamimu. Kenapa kamu tidak balas dendam? Tara tersenyum tipis. Karena hidup saya terlalu berharga untuk dibuang ke jurang balas dendam. Saya tidak hidup untuk menundukkan kamu, Dina. Saya hidup untuk membuktikan bahwa saya bisa bangkit, bahkan tanpa harus menyakiti siapapun. Dina terisak. Aku iri padamu. Tapi aku juga kagum. Maafkan aku. Tara menatapnya lama, lalu hanya mengangguk kecil. Pulanglah. Mulailah dari awal dengan cara yang benar. Sementara itu, Randi dipanggil oleh lembaga pengawas keuangan untuk mengikuti sidang pemeriksaan. Ia datang dengan wajah kusut dan gugup. Kasusnya mulai masuk ke media. Judul-judul berita mulai bermunculan. Randi Prasetyo diduga manipulasi laporan keuangan startup miliknya. Suami dari Dinaka, mantan karyawan Thea Holdings, terlibat skandal saham. Tak ada lagi pujian. Tak ada lagi sorotan bangga. Hanya ironi. Suatu pagi, Tara menerima surat tangan di kediamannya. Surat itu ditulis dengan tulisan rapi namun gemetar. Tara, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi jika ada sedikit ruang di hatimu untuk mendengar permintaan maaf seorang ibu yang pernah buta oleh kesombongan, izinkan aku mengucapkannya sekarang. Aku telah salah. Terlalu dalam. Dan kini, aku hanya bisa berharap kamu bahagia, seperti kamu pantas bahagia. Maafkan aku. Yuni. Tara membaca surat itu pelan-pelan. Ia tidak menangis. Tidak juga marah. Ia hanya meletakkan surat itu di atas meja, lalu menatap keluar jendela. Matahari pagi menyinari taman kecil di depan rumahnya. Tara tersenyum. Tidak karena puas melihat mereka jatuh, tapi karena semesta akhirnya menyusun keadilan dengan caranya sendiri. Thea Holdings terus tumbuh. Tara semakin dikenal sebagai mentor bagi banyak pengusaha muda. Ia mendirikan yayasan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan perempuan korban kekerasan. Sementara Dina pindah ke kota kecil, mencoba memulai hidup baru. Randi masih menjalani proses hukum, dan kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia bukan lagi siapa-siapa. Bu Yuni lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Kini ia tidak lagi banyak bicara. Tapi di dalam diamnya, ia belajar untuk melihat dengan hati. Dan Tara? Ia melangkah ke masa depan. Dengan kepala tegak, dan hati yang penuh damai. Langit Jakarta siang itu berawan, seolah turut menyimpan beban yang belum tuntas. Di ruang rapat eksekutif Thea Holdings, aroma kopi dan parfum lembut dari bunga segar yang tertata rapi menyambut siapapun yang masuk. Di balik meja kaca panjang, Tara Anindita duduk dengan tenang.
Wajahnya tegas. Namun sorot matanya tenang, nyaris dingin. Di seberangnya, dua sosok yang dulu pernah begitu akrab dalam hidupnya kini duduk dengan wajah muram. Randi Prasetyo dan ibunya, Bu Yuni. Pertemuan ini bukan permintaan Tara. Bahkan, jika bisa, ia akan menghindarinya. Tapi Reva, asistennya, datang pagi itu dengan wajah penuh pertimbangan. Kak, Bu Yuni dan Pak Randi sudah 3 kali mengajukan pertemuan resmi. Hari ini mereka datang langsung ke lobi kantor. Aku rasa, kamu perlu dengar mereka sekali ini saja. Tara mengangguk pelan. Bukan karena simpati, tapi karena ia tahu, ada kalimat yang harus ia tutup sendiri. Randi membuka pembicaraan lebih dulu. Suaranya berat, seperti mencoba menekan ego yang selama ini mendominasi hidupnya. Tara, terima kasih sudah bersedia menerima kami. Aku tahu, kami bukan orang yang pantas minta apapun. Tapi aku mohon, beri kami waktu sebentar. Tara tidak menjawab, hanya menatap Randi datar. Bu Yuni menyusul dengan suara yang terdengar lebih rapuh dari biasanya. Tara. Nak, maafkan ibu. Kami datang bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi untuk mencari jalan pulang dari semua kekacauan ini. Kata, ibu, yang dulu penuh wibawa dan sindiran, kini terdengar seperti permintaan maaf tak bersuara. Tara tetap tenang. Silakan bicara. Randi mulai memaparkan semua masalah yang kini menjeratnya. Kasus hukum, reputasi hancur, kepercayaan publik yang lenyap. Perusahaannya hampir bangkrut. Investor menarik dana. Dan Dina, yang kini memilih pergi keluar kota, tak bisa lagi membantunya. Bu Yuni menyusul, menceritakan bagaimana teman-teman arisannya menjauh, bagaimana keluarga besar menertawakannya diam-diam. Betapa sunyi rumah besar yang dulu penuh cemoohan untuk Tara. Terlalu bodoh melihat siapa dirimu sebenarnya. Tapi, Tara, kamu selalu baik. Tolonglah kami. Bukan karena kami mantan keluargamu, tapi karena kamu satu-satunya yang bisa membantu. Tara menegakkan tubuhnya. Ia menatap kedua tamunya dengan tajam, tapi tidak kasar. Dulu kalian buang aku karena kalian pikir aku beban. Sekarang kalian datang karena kalian tahu aku jawaban. Tapi maaf, ujarnya. Suaranya datar tapi menusuk. Saya tidak menerima tamu dari masa lalu. Randi terhenyak. Bu Yuni membeku. Saya tidak kejam, lanjut Tara. Saya hanya belajar dari cara kalian memperlakukan saya. Jangan minta saya lupa pada luka yang kalian goreskan dengan sengaja. Karena saya sudah memaafkan, tapi tidak untuk kembali. Randi berusaha tersenyum getir. Tapi kamu bisa bantu, Tar, demi anak kita. Seketika itu juga, sorot mata Tara berubah. Anak kita? Randi, kamu meninggalkan anakmu demi perempuan lain. Tidak sekalipun kamu mencarinya di hari ulang tahunnya. Tidak pernah kau tanya kabarnya saat sakit. Jangan pakai nama anak untuk menebus kesalahanmu. Bu Yuni menangis pelan. Tara, ibu mohon. Ibu. Ujar Tara, suaranya kini lebih lembut, tapi tetap tegas. Dulu ibu bilang saya tak pantas untuk anak ibu. Sekarang, saya ingin ibu tahu, anak ibu kehilangan segalanya karena kesombongan dan arogansinya sendiri. Itu bukan salah saya. Itu pilihan kalian. Beberapa menit berlalu tanpa satu kata pun. Tara berdiri. Ia menekan bel kecil di meja. Pintu dibuka. Reva masuk. Reva, tolong antar tamu kita kembali ke lobi. Baik, Kak. Tara menatap Randi dan Bu Yuni untuk terakhir kalinya. Saya doakan kalian menemukan kedamaian, meski tanpa bantuan saya. Dan semoga kali ini, kalian belajar menghargai orang lain sebelum kehilangan. Randi mencoba bicara, tapi Tara sudah berbalik. Meninggalkan mereka dengan langkah anggun dan kepala tegak. Bu Yuni pulang ke rumah dengan mata bengkak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sunyi yang tidak bisa ditenangkan dengan perhiasan atau gengsi. Randi menatap langit malam dari balkon rumah kontrakannya. Tak ada lagi cahaya dari sorotan media. Hanya ia, bayang-bayang, dan penyesalan yang tak bisa ia ubah. Dan Tara? Ia kembali ke ruang kerjanya, membuka laptop, dan mulai menyusun agenda untuk yayasan barunya, Rumah Harapan Tara, tempat perempuan dan anak-anak korban kekerasan bisa bangkit. Karena ia tahu,
Masa lalu bukan untuk dibalas, tapi untuk menjadi batu loncatan menuju hidup yang lebih berharga. Cahaya matahari sore menyinari kaca gedung tinggi yang menjulang di pusat Jakarta. Sebuah spanduk besar terpampang di lantai dasar. Peresmian Yayasan Rumah Harapan Tara untuk perempuan kuat yang pernah terluka. Di dalam aula megah dengan dekorasi elegan dan nuansa lembut, para undangan berdatangan dari berbagai penjuru negeri. Tokoh-tokoh penting, aktivis sosial, dan media nasional berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah itu. Di tengah keramaian, Tara Anindita berdiri dengan anggun mengenakan setelan putih gading. Matanya tajam namun lembut. Hatinya tenang. Ia bukan lagi wanita yang membutuhkan pengakuan dari siapapun. Ia adalah definisi dari pengakuan itu sendiri. Yayasan ini bukan hanya mimpi pribadi. Itu adalah pelampiasan luka, pengolahan rasa, dan pengejawantahan kasih sayang yang tak sempat ia dapatkan dulu. Di dalamnya, Tara membangun pusat konseling, ruang aman, pelatihan keterampilan, bahkan beasiswa untuk anak-anak korban kekerasan rumah tangga. Saat ia naik ke panggung, ratusan mata memandang. Kamera siaran langsung menyorot wajahnya. Tara memulai pidatonya dengan suara yang tenang. Rumah ini bukan dibangun dari kekayaan. Ia dibangun dari luka yang dijahit ulang oleh kekuatan. Dari air mata yang berubah menjadi sungai inspirasi. Dan dari wanita-wanita seperti saya, dan seperti kalian, yang pernah direndahkan, tapi memilih bangkit. Tepuk tangan menggema. Di deretan depan, Reva menatap bangga. Di sampingnya, Aruna putri kecil Tara menyungging senyum lebar. Ia kini sudah remaja, cerdas, dan menjadi pewaris semangat ibunya. Beberapa bulan setelah peresmian yayasan, Tara diundang menjadi pembicara di Forum TED Talk Internasional di Singapura. Nama Tara Anindita bukan lagi asing di media global. Forbes Asia menempatkannya sebagai the most powerful yet silent force in Southeast Asia. Di panggung merah itu, Tara berdiri dengan sederhana, hanya mengenakan blus biru tua dan celana panjang putih. Tidak ada perhiasan mewah, tapi pesonanya lebih terang dari sorotan lampu panggung. Saya tidak pernah menyangka bahwa sebuah pernikahan yang gagal akan menjadi awal dari kehidupan saya yang sebenarnya. Tapi begitulah hidup. Kadang kita dibuang, hanya agar kita belajar terbang sendiri. Ia bercerita tentang bagaimana ia membesarkan anak sendirian, membangun perusahaan dari kamar kecil kontrakannya, hingga menjadi pemilik TA Holdings. Namun, yang paling menggetarkan adalah kalimat penutupnya. Jangan tunggu orang lain mengakui cahaya kita. Bintang bersinar bukan karena disorot, tapi karena ia memang bersinar. Sendiri, diam-diam, tapi nyata. Tepuk tangan berdiri mengguncang aula internasional itu. Kamera menyorot wajah Tara. Kali ini, ia tersenyum. Bukan karena pujian, tapi karena ia telah pulang pada dirinya sendiri. Berita tentang Tara menyebar kemana-mana. Randi menonton cuplikan TED Talk itu dari layar ponselnya. Sendiri, di sudut rumah yang dulu ia banggakan. Bu Yuni mendengarnya dari siaran TV nasional, duduk termenung tanpa kata. Tak ada kemarahan, hanya pengakuan dalam diam. Namun Tara tidak pernah kembali ke masa lalu. Ia tidak membalas, tidak juga menghukum. Ia hanya melanjutkan hidup dengan menciptakan ruang bagi perempuan lain agar tidak mengalami nasib yang sama. Yayasan Rumah Harapan Tara terus berkembang. Setiap tahun, ribuan perempuan bangkit dari luka berkat program-programnya. Dan Aruna, sang putri, mulai terlibat aktif. Membawa semangat ibunya dalam generasi baru. Di balkon rumahnya yang menghadap langit Jakarta, Tara duduk sambil menyeruput teh hangat. Angin malam berembus perlahan. Di langit, bintang-bintang bersinar, nyaris tak terlihat di bawah lampu kota. Tapi Tara tahu mereka ada. Seperti dirinya. Ia tidak butuh validasi dari siapapun. Karena saat seseorang berdamai dengan dirinya sendiri, itulah kemenangan paling agung. Ia mengirim pesan singkat pada Reva. Kita lanjutkan proyek pusat perlindungan perempuan di luar Jawa. Mulai minggu depan. Tak lama, balasan datang. Siap, Kak Tara. Kamu bintang kami. Selalu. Tara tersenyum. Ia menutup ponsel, menatap langit, dan membisikkan pada dirinya sendiri. Sudah cukup. Sudah selesai. Aku sudah kembali. Dan kali ini, aku tidak akan hilang lagi.